Nah, sekarang apa bedanya relasi dan pemetaan? Coba, di sini saya kasih contoh nih. Satu yang sebelah kiri ya, lihat. Ini ada domain dan kodomain. Ini ada satu pasangannya sama 2, satu pasangan sama 3, satu pasangan sama 4. Lalu yang 2 pasangan sama 2, 2 pasangan sama 4, lalu 3 pasangan sama 3, dan 4 pasangan sama 4, dan 4 pasangan sama 4 nih. Nah, sekarang yang di sebelah kanan, lihat diagram panah yang di sebelah kanan, itu 1 pasangannya sama 4, 2 pasangannya sama 2, 3 pasangannya sama 3, 4 pasangannya sama 4, 5 pasangannya sama 4. Bedanya apa nih? Nah, ini dia. Ini di sini kita udah mulai belajar cara membedakan mana relasi, mana pemetaan. Jadi, sebenarnya syarat dari pemetaan itu adalah gampangnya gini, hanya punya boleh domainnya hanya cuma boleh punya satu pasang dan nggak boleh nggak punya pasangan. Nah, gimana? Nih saya kasih contoh nih. Misalkan nih, ada 3 siswa mau mesen makanan di kantin nih misalkan. Nah, Andi mesen somai. Ternyata Andi juga mau mesen bakso juga nih. Nah, sedangkan Ana mau mesen bakso doang. Nah, Deva mau mesen somai, mau mesen bakso, mau mesen batagor. Karena takut nggak kebagian, jadi syaratnya mereka itu ternyata harus cuma boleh mesen satu makanan. Ya udah, akhirnya Andi cuma mesen somai, Ana cuma mesen bakso, Deva cuma mesen batagor akhirnya. Nah, yang sebelah kanan ini yang disebut pemetaan. Jadi, pemetaan adalah salah satu jenis relasi juga sebenarnya. Jadi, gini, syarat suatu relasi yang bisa disebut pemetaan adalah setiap anggota domain memiliki satu pasangan. Nah, bahasa gampangnya, anggota domain hanya boleh punya satu pasangan. Bahasa gampangnya gini, anggota domain itu nggak boleh selingkuh dan nggak boleh jomblo juga. Nah, harus punya pasangan, tapi cuma boleh satu. Kita lihat. Yang 2 nih, pasangannya sama 1. Nah, 4 pasangannya sama 3. 6 pasangannya sama 2. 8 pasangannya sama 4. Ya. Nah, 10 nggak punya pasangan. Nah, ini nggak bisa disebut pemetaan karena 10-nya jomblo gitu. Karena 10-nya tidak punya pasangan. Maka ini disebut adalah yang ini nih. Ini relasi. Ini bukan pemetaan. Ini hanya relasi biasa. Nah, ada juga istilahnya range. Apa itu range? Range itu adalah daerah hasil. Bahasa gampang gini. Range itu adalah kodomain, anggota kodomain yang ketunjuk. Nah, itu. Nih, range-nya cuma 1, 2, 3, 4. Kenapa cuma sampai 4? Karena 5-nya nggak ketunjuk. Jadi, cuma 1 sampai 4 range-nya. Gitu. Nah, kita contoh selanjutnya deh. Nih, kita lihat dulu. Ini pemetaan apa bukan? 2 pasangannya 1. 4 pasangannya 1. 6 pasangannya 2. Dia selingkuh. Nih, kalau bahasa kitanya gitu. Bahasa gampangnya. 6-nya selingkuh. Berarti ini juga bukan pemetaan. Gitu. Ini hanya relasi biasa. Nah, range-nya bagaimana? Range-nya 1, 2, 3, 4, 5. Loh, kok kenapa sampai 5? Karena lihat. Anggota kodomainnya yang ketunjuk. Ini ada 5. Jadi, 1 ketunjuk. 1 punya pasangan. 2 punya pasangan juga. 3 punya pasangan juga. 4 punya pasangan juga. 5 punya pasangan juga. Gitu. Jadi range-nya itu 1, 2, 3, 4, 5. Yang semua yang ketunjuk di sini. Gitu. Contoh selanjutnya lagi deh. Nah, ini ada domain, ini ada kodomain. Kita lihat nih, ini pemetaan atau relasi biasa. Kita lihat. Cara ngeceknya gitu tadi. Ini 1 pasang. Ini cuma 1 pasangan. 6 cuma punya 1 pasangan. Lalu 8 cuma punya 1 pasangan. 10 punya 1 pasangan juga. Berarti ini bisa disebut sebagai pemetaan. Nah, karena domainnya, anggota domainnya itu, setiap anggota domainnya itu punya 1 pasangan. Dia nggak selingkuh, nggak ada yang selingkuh, nggak ada yang jomblo juga. Nah, bagaimana dengan kodomain? Kalau misalkan kodomain, nggak apa-apa. Punya 2 pasang gitu. Punya 2 pasangan. Tetap bisa dibilang pemetaan. Nah, range-nya bagaimana? Range-nya, daerah jawabannya itu 1,
2, 3, dan 5. Kenapa 4 nggak ikut di range ini? Karena 4 nggak punya pasangan. Karena 4-nya nggak ketunjuk di sini, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, oke, lanjut kita lanjut contohnya aja deh. Nah, cara membedakan mana range, mana relasi, mana pemetaan. Oke, yang pertama, ini ada domain dan kodomain. Ini ada anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Bagaimana supaya bisa disebut pemetaan? Tadi syarat anggota domainnya itu harus punya satu pasangan doang. Nggak boleh selingkuh, nggak boleh juga jomblo gitu. Nih, Rana misalnya kita lihat. Rana suka olahraga basket. Oke, satu pasangan. Rani suka olahraga tenis, satu pasangan juga. Randi suka olahraga voli, satu pasang. Reno punya 2 pasang. Suka tenis, suka futsal. Nah, ini bukan pemetaan, melainkan hanya relasi, seperti itu. Udah jelas bukan, karena ini ada dua kali dia milihnya, ada 2 pasang, seperti itu. Nah, contoh lagi, ini ada domain, ada kodomain. Domainnya adalah himpunan S, kodomainnya adalah himpunan P. Nih, misalkan Alif suaminya dari Tina. Nah, atau enggak gini gampangnya. Tina adalah suaminya dari istrinya Alif. Wahyu istrinya Tini. Hendra istrinya Vinka. Witono istrinya Ayu. Romli istrinya Astrid. Nah ini semua punya pasangan, ya kan? Semua punya pasangan dan pasangannya cuma satu tuh. Nggak bercabang, nggak 2, nggak selingkuh dia. Artinya ini bisa disebut sebagai pemetaan, seperti itu. Lanjut. Range-nya bagaimana, Kak? Nah, range-nya gampang, tinggal ditulis dalam kurung kurawal. Ini yang ketunjuk aja yang ditulis Astrid, Vinka, Ayu, Tini, Tina. Seperti itu kalau range-nya ya. Nah, kita ke contoh selanjutnya nih. Kita ada himpunan C dan himpunan D. Di mana C-nya adalah domain dan D-nya adalah kodomain. Oke. Nah, ini kita lihat 2 punya 1 pasang. 4 punya 1 pasangan. 6 punya 1 pasang. 8 punya 1 pasang, 10 punya 1 pasang. Nah, ini punya pasangan semua dan hanya 1. Nggak jomblo dan nggak selingkuh. Nah, nggak ada yang jomblo, nggak ada yang selingkuh. Berarti ini bisa dibilang pemetaan. Nah, selanjutnya. Ini lagi. Ada himpunan R sebagai domain dan Q sebagai kodomain. Kita lihat langsung. A. Oh, 1. I, 1. U-nya. 1. Nah, E-nya nggak punya pasangan. Artinya, ini udah jelas relasi biasa, bukan pemetaan, karena E-nya jomblo. Anggota domainnya ada yang nggak punya pasangan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada anggota domainnya, misalkan ini A gitu. Ini A, ini B. Oke. Ini B. Nah, selanjutnya kita lihat anggota himpunan A ada 1, 3, 5, 7, 9. Nah, 9 ini nggak punya pasangan, ya. Artinya ini bukan himpunan, sudah jelas relasi. Lanjut lagi, misal nih ada anggota, misalnya ini A ini ya, kita taruh A lagi sebagai domain dan B sebagai kodomain. Nah, kita lihat anggota himpunan A-nya yang domainnya ada 10, 20, 30, 40, 50. Kita lihat aja langsung. Ini 1 pasang, 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 dan ini 1 pasang. Udah jelas ini adalah pemetaan. Nah, gitu. Oke, selanjutnya. Itu tadi cara membedakan pakai diagram panah. Sekarang gimana cara ngebedain pakai himpunan pasangan berurutan? Kita pakai contoh nih. Kita contohnya yang bukan pemetaan ya, karena ini udah jelas ada 2 pasang. Si Reno punya dua panah di sini. Jadi ini udah jelas bukan pemetaan, ini relasi. Kita lihat cara bikin himpunan pasangan berurutan kan ini Rana pasangannya basket, berarti Rana, basket. Syaratnya domain, kodomain. Oke, ini D ini domain maksud saya. Ini K juga kodomain. Nah, selanjutnya Rani, tenis pasangannya. Oke, Rani, tenis, domain, kodomain. Randi pasangannya voli, Randi, voli. Reno pasangannya tenis. Reno, tenis.
Reno juga pasangannya futsal. Reno, futsal. Nah, Romli pasangannya basket. Romli, basket. Gitu. Jadi domain, kodomain. Nah, gimana cara ngebedainnya? Kalau misalkan ininya nih nggak diketahui nih. Ini kita nggak ketahui, cuman ini doang nih yang kita ketahui. Gimana cara kita tahu dari himpunan pasangan berurutan? Kan nanti ditulisnya seperti ini nih. Nah, ya kan? Dijadiin satu seperti ini. Gimana cara kita bisa tahu bahwa dari himpunan pasangan berurutan ini adalah pemetaan atau relasi? Gampang. Tinggal lihat aja nih. Misalkan Rana cuman satu. Terus Rani juga cuman satu. Randi cuman satu. Nah, lihat Reno ada 1, 2. Nah, ini udah jelas bukan pemetaan. Jadi kalau Renonya, jadi kalau ini kan domainnya yang di depan nih. Jadi kalau domainnya ada 2 berulang domainnya, ini jelas bukan pemetaan. Ini relasi seperti itu. Kita contoh aja deh. Tunjukkan di bawah ini mana yang pemetaan, mana yang hanya sekedar relasi. Nah, kita lihat. Ini kan domain, kodomain ya. Domain, kodomain. Nah, seperti itu. Domain, kodomain. Ini domainnya A ini 1, A,1 gitu maksud saya. Nah, ini ada A lagi, 2. Ini jelas bukan pemetaan. Ini relasi. Lanjut. Ini 1. Terus di sininya 2, di sini 3, 4, 5. Oh, berarti di sini nggak ada yang berulang nih domainnya. Domainnya kan ini domain, kodomain ya. Nah, ini domainnya nggak ada yang berulang nih. Satunya ada 1. Ini nih maksudnya saya. Nah, itu 1 nggak ada lagi di sini. 2-nya cuma 1, 3-nya cuma 1, 4-nya cuma 1, 5-nya cuma 1. Nah, ini udah jelas pemetaan seperti itu. Nah, lanjut. Kita lihat, ini ada Roni, Astari, Zul, Nina, Fadil, Nisa, ada lagi Fadil lagi, Amanda. Nah, ini kan artinya kalau bahasa anak zaman sekarang ini dia selingkuh nih, punya 2 pasang. Nah, ini udah nggak boleh. Berarti artinya dia bukan pemetaan, dia adalah relasi seperti itu. Nah, lanjut, ini ada A, B, I, C, U, D, E, F, O, F. Ini kan A, I, U, E, O. Tidak ada yang berulang. Domainnya tidak ada yang berulang. 1, ini 1. U-nya cuma 1. E-nya cuma 1. O-nya cuma 1. Tapi ini F-nya berulang, Kak. Nggak apa-apa. Ini kan kodomain. Yang punya syarat harus 1 pasang itu kan domainnya. Yang di depan ini nih. Nah, berarti ini pemetaan. Gitu. Contoh lagi. Abdul, pasang, basket. Remi, futsal, Tina, futsal, Galuh, basket. Di sini ada Galuh lagi, futsal. Nah, ini ada 2 Galuh, berarti tidak bisa. Domainnya ada 2. Berarti ini adalah relasi, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kalau misalkan kita membedakan mana relasi, mana pemetaan pakai koordinat kartesius? Oke, kita gambar dulu ya. Misalkan ada himpunan pasangan berurutan seperti ini. Ini kan kita udah belajar koordinat kartesius ya. Jadi ini 1,1 tinggal digambar. Titiknya di sini, 2,3 titiknya di sini, 3,3 mana? Ini 3 ya. Ini 3 nih. Nah, ini 3. Berarti titiknya di sini. Terus 4,1 kalian udah paham kan ya, karena udah belajar di materi koordinat kartesius. Terus 5,2 di sini. Nah, ini kita lihat dulu di sini. Ini kan pemetaan nih. Karena ini domainnya 1, tidak ada yang berulang gitu. Ini domainnya tidak ada yang berulang. Ini beda-beda semua. Ya kan? Yang saya garis ini beda-beda semua. Maka ini adalah pemetaan. Nah, gimana cara bedainnya kalau misalkan bentuknya ini kita tidak ketahui nih. Yang kita ketahui langsung gambar gini. Kita lihat aja. Ini ada titik di sini. Kita lihat di atas atau di bawahnya ada lagi nggak titik gitu. Nah, ini nggak ada nih. Nah, berarti aman ini bisa. Nah, lalu di sini kita tandai dulu nih, dia nggak punya teman di atas di bawahnya. Nah, ini ada titik 1 di sini, lalu di atas di bawahnya ada nggak? Ini nggak ada juga, ini nggak ada juga, ini nggak ada juga, ini nggak ada juga. Berarti ini pemetaan. Nah, contoh yang bukan pemetaannya deh, biar gampang nih kita lihat. Ini ada 2,1, 2,1 titiknya di sini. 2,2 ini jelas bukan pemetaan ya, ini adalah relasi.
2,2 di sini. 3,1 di sini, 4,4 di sini, 5,5 di sini. Nah, misalkan ini kita nggak tahu nih, kita tidak mengetahui ini, langsung gambar gini. Kita lihat, ini ada ini titik 1 nih, di sini. Nah, di atasnya ada lagi. Nah, kalau kayak begini, ini jelas bukan pemetaan. Ini adalah relasi biasa, seperti itu. Contoh lagi deh, biar lebih paham. Kita lihat nih. Ini titik di sini, ada atas sama bawahnya nggak kira-kira? Ada atas sama bawahnya? Nggak ada. Lalu di sini atas sama bawah tuh maksud saya yang segaris ya, yang segaris vertikal. Nah ini, yang ini nggak ada juga. Yang ini nggak. Anjing. And action. Nah ini nggak ada juga, ini nggak ada juga, ini nggak ada juga. Berarti ini bisa disebut sebagai pemetaan, seperti itu. Nah kita ke contoh selanjutnya. Kita lihat. Ini nggak ada temannya di atas di bawah kan? Oke, ini juga nggak ada temannya di atas di bawah. Ini nggak ada, ini juga nggak ada. Di atas di bawahnya tuh maksudnya yang segaris gini. Nggak ada kan? Berarti ini bisa disebut pemetaan. Seperti itu. Nah selanjutnya. Ini nih. Kita lihat. Ada nggak di atas di bawahnya? Oh nggak ada. Ini. Yang kedua. Oh nggak ada juga. Ini. Oh nggak ada. Nah pas kita lihat ini. Oh ada nih di atasnya. Nah ini berarti nggak boleh nih. Ini berarti bukan pemetaan. Artinya dia relasi. Seperti itu. Contoh selanjutnya. Langsung kita lihat. Yang pertama. Oh nggak ada. Lalu yang kedua. Oh nggak ada di atas di bawahnya. Yang ketiga. Oh nggak ada. Aman. Ini aman. Ini aman. Kita lihat. Oh nggak ada di atas di bawahnya. Ini kita tandai. Ini juga nggak ada. Oh, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 tuh nggak ada yang saling tumpang tindih gitu. Maksudnya bukan tumpang tindih. Yang di atas di bawahnya tuh nggak ada gitu. Nah ini berarti pemetaan. Kita lihat di sini dari yang awal. Oh yang awal aja udah ada nih atas sama bawah kayak begini. Nah ini bukan pemetaan, ini relasi. Selanjutnya ini oke, nggak ada di atas di bawahnya. Ini juga nggak ada. Ini juga nggak ada. Ini juga nggak ada. Ini juga nggak ada. Nah berarti ini pemetaan. Kita selanjutnya bagaimana cara mengetahui banyak atau jumlah pemetaan? Maksudnya gimana tuh? Nah ini contoh nih. Misalkan domainnya adalah himpunan A dan kodomainnya himpunan B. Anggota himpunan A itu ada 2, 4, 6, 8. Anggota himpunan B ada 3, 5, 7, 9, dan 11. Lalu kita lihat nih. Ini adalah pemetaan. Karena ini cuma punya 1, ini cuma punya 1, ini cuma punya 1, ini cuma punya 1. Tapi cara pemetaannya nggak hanya ini doang. Ada caranya seperti ini. Nah ini sama nih, A-nya anggotanya ini, B-nya anggotanya ini, sama. Tapi ini pemetaan juga nih. Ini pasangannya 1, ini pasangannya 1, ini pasangannya 1, ini pasangannya 1. Nah kita artinya ini udah dapet 2 cara pemetaan. Ada banyaknya jumlah pemetaan A ke B itu udah ada 2. And action. Nah ternyata ada lagi nih caranya seperti ini. Nih ini pasangannya 1. 4 pasangannya 1 juga. 6 pasangannya 1, 8 pasangannya 1. Tapi berbeda sama yang ini. Nah kita udah dapet banyak pemetaannya 3. Tapi kalau dihitung satu-satu gini, bakalan capek, bakalan lama. Kalau misalkan lagi ada ulangan, pasti keburu habis duluan waktunya untuk ngitung satu-satu. Caranya adalah untuk mencari jumlah pemetaan. Misalkan nih, untuk A ke B. Pemetaan A ke B, itu caranya adalah NB pangkat NA. NB itu apa? NB itu banyak anggota B. Kita lihat banyaknya anggota B berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyak anggota B itu 5. Pangkat banyak anggota A. Banyak anggota A itu berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 5 pangkat 4. Banyak anggota B pangkat banyak anggota A. Itu berarti 5 pangkat 4 sama dengan 625. Nah bagaimana kalau dibalik?
Bagaimana kalau misalkan domainnya itu yang B, kodomainnya itu yang A gitu. Misalkan dibalik gitu ya. Sama aja berarti jumlah pemetaan B ke A itu NA pangkat NB. Jadi kayak dibalik gitu loh rumusnya. Kalau A ke B, maka B-nya yang dipangkatin A. Kalau B ke A, maka A-nya yang dipangkatin ke B. Seperti itu. Maksudnya banyak anggotanya. Jadi NA dipangkatin NB. Maka NA itu berapa? NA dihitung 1, 2, 3, 4. NA-nya 4. NB-nya 1, 2, 3, 4, 5. Banyak anggota B-nya ada 5. Berarti 4 pangkat 5. Itu hasilnya 1024. Kita ambil contoh lagi deh. Misalkan diketahui anggota himpunan A adalah Bandung, Jayapura, dan Denpasar. Lalu anggota himpunan B, Bali, Jawa Barat, Papua, dan NTB. Terus ada pertanyaannya, berapa banyak pemetaan A ke B dan banyak pemetaan B ke A? Pertama, supaya gampang, kita cari tahu dulu banyak anggota A. Banyak anggota A itu berapa? Kita hitung di sini banyak anggota A itu ada 1, 2, 3. Bandung 1, Jayapura 2, Denpasar 3. Nah, bagaimana banyak anggota himpunan B? NB itu berapa? B itu ada Bali, Jawa Barat, Papua, NTB. Ada 1, 2, 3, 4. Tuh, biar gak bingung nih saya tulis sini. Anggota himpunan A ini ada 1, ada 2, ada 3. Lalu anggota himpunan B ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, berarti banyak anggota himpunan A itu ada 3, banyak anggota himpunan B itu ada 4, seperti itu. Lalu, berapa banyak pemetaan A ke B? Nah, kita pakai rumus tadi. Kalau A ke B, berarti B-nya yang pangkat A. Banyak anggota B, banyak pangkat anggota A, gitu. Berarti banyak anggota B berapa? 4. Banyak anggota A 3. Berarti jumlah anggota B pangkat jumlah anggota A 4 pangkat 3 sama dengan 64. Bagaimana kalau B ke A? Nah, berarti kalau B ke A berarti NA pangkat NB. Nah, seperti itu. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nah, kita ke contoh soal selanjutnya. Diketahui anggota himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5. Anggota himpunan B adalah 2, 3, 4. Anggota himpunan C adalah 10, 20, 30, dan 40. Seperti itu. Nah, banyak anggota himpunan A ada 1, 2, 3, 4, 5. Banyak anggota himpunan A ada 5. Banyak anggota himpunan B berapa? Ada 1, 2, 3. Anggota himpunan C ada 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang ditanya berapa banyak pemetaan A ke B, B ke A ke C ke A, B ke C ke B. Kita yang pertama dulu nih, A ke B dulu. Kita lihat. Oh iya, ini supaya lebih mudah, seperti biasa, ini NA-nya 5, tadi sudah kita hitung ya. NB-nya itu 3, dan NC-nya adalah 4. Jumlah anggota C, jumlah anggota B, jumlah anggota A. Itu ada 5, ada yang B 3, yang C 4. Nah, sekarang kita lihat nih, kita hitung A ke B. Berapa A ke B? A ke B berarti kan banyak anggota B pangkat A gitu ya. Kebalik, yang depan dulu pangkat yang belakang. Berarti B-nya tadi kita tahu 3, A-nya banyak anggota A 5. Berarti 3 pangkat 5 sama dengan 243. Selanjutnya B ke A. Kalau B ke A berarti A pangkat B. Banyak anggota A pangkat banyak anggota B. Berarti NA pangkat NB. NA-nya 5, NB-nya 3. Berarti 5 pangkat 3 sama dengan 125. Begitu juga A ke C. A ke C itu NC pangkat NA ya. Jadi 4 pangkat 5. 4-nya itu anggota C, banyak anggota C, NA-nya itu banyak anggota A5. Jadi 4 pangkat 5 sama dengan 1024. Selanjutnya, yang C ke A. Kalau C ke A berarti kan A pangkat C, banyak anggota A, banyak pangkat banyak anggota C. Maka C ke A itu sama dengan NA pangkat NC, yaitu 5 pangkat 4. Yaitu 625. Begitu juga B ke C, N pangkat C pangkat N pangkat B. Begitu juga B ke C, di mana NC pangkat NB. NC itu 4, NB itu 3. Sama dengan, berarti 4 pangkat 3 sama dengan 64. Lalu C ke B, NB pangkat NC sama dengan 3 pangkat 4 sama dengan 81. Seperti